Hai hai, selamat datang di Seri Story. Di Garut, ada banyak restoran Sunda. Salah satunya adalah Kampung Muara Sunda. Restoran ini memadukan hidangan khas Sunda yang otentik dengan konsep landscape alam terbuka bernuansa asri ala Bali. Berlokasi di Jalan Raya Bayongbong, resto ini menawarkan area makan yang luas dengan latar pemandangan sawah dan juga pegunungan. Penasaran kami makan apa aja di sini? Selamat menyaksikan. Nasi putih 2, tempe mendoan. Ayam pejantan gorengnya 1 paha, bakar 1 paha, karedok campurnya 1, es kelapa muda 1, mineral dingin 1. Pahanya paha atas ya kak? Paling kalau ada tambahan itu sabar. Itu udah termasuk atau belum? Belum, mana pilihannya? Ada sambal terasi, sambal inu. Bedanya apa-apa aja tuh teh kalau sambal inu? Kalau inu yang besar di sini yang pedas. Terus Sambal apa ya? Yang enak sambal apa ya? Yang besar di sini sambal inu sama sambal terasi. Sambal terasi aja deh. nasi satu aja Sambal tuh. terasi. Itu aja Iya. siap. Ini sih. Iya. Nasi putihnya udah disatuin ya? Oh iya. Siap. Sama sambal terasi ya? Udahnya udah semua ya? Udah? Ya. Masih ada. Nuhun teh. Dikit aja dulu. Udah belum? Tapi kita kurang. Halo semuanya, selamat siang. Kami lagi makan siang di Kampung Muara Sunda. Nama restorannya ini Kampung Muara Sunda ya, bukan di kampung gitu ya, bukan nama kampung. Dan kami makan diiringi dengan musik khas Sunda, ini enjoy banget, asik banget. Terus jujur awalnya aku skeptis sama restoran ini karena harganya lumayan mahal, tapi ternyata ada harga, ada kualitas. Jujur sambal terasinya enak, kemudian karedoknya juga bumbunya lekoh, dan yang paling aku highlight juga ininya apa namanya, tempe mendoannya. Bentukannya memang tidak selebar yang pernah kita beli, tapi ini tebal dan oke sih, bener gak sih? Ya oke, bagi kamu yang kurang suka tempe nggak garing tuh enak ya? Ya, by the way, saya emang nggak suka tempe yang apa namanya. Saya nggak suka tempe yang benyek, lembek gitu kan. Nah, dengan dibikin seperti ini, jadinya saya suka gitu ya. Terus kami juga pesen airnya kelapa muda, harganya jujur mahal 20.000, tapi manis, oke lah ya. Dan yang paling aku suka nih ininya, ayam pejantan, ayam goreng pejantan juga harganya 35.000 ya. 35.000. Ini secara apa? Cara ngegorengnya tuh emang beneran pas gitu. Jujur aku pernah beberapa kali makan ayam pejantan goreng yang istilahnya kurang cocok di lidah karena penyajiannya juga kurang. Tapi kalau ini pas sih. Kamu juga sama gak? Iya, yang bakarnya empuk, kok, lembut, enak. Sip. Kemudian suasananya sih yang aku suka, vibes-nya itu emang beneran nyunda banget, terus balong gitu kan. Terus rumah-rumahnya ini beneran
khas Sunda banget. Pantesan pas awal masuk ke sini kan kayak, wih, ini gede nih ya. Ternyata emang dari segi harga, dari segi tempat juga enakan sih. Kamu suka gak? Suka ini cuman karena siang aja jadi agak panas, tapi kalau udah agak teduh agak sore enakan banget sih ini. Oke, kita mau lanjut makan ya. Enak banget sambalnya, aduh. Guys, kita makan pakai tangan kanan ya, karena videonya mirror. Jadi kelihatannya pakai tangan kiri. Nih, tempe mendoannya. Aku nggak tahu, kayaknya Sheila nggak begitu suka bawang, tapi aku suka banget. Tempenya tuh dibalut dengan bawang daun, jadinya rasanya khas bawang daun. Ciri-ciri saya suka sama makanan tuh dia ya ini menikmatinya. Dia ini tidak termasuk overpriced, ini memang layak lah. Aku makan cabai coba. Kadang kalau kami di rumah gitu, bagi kita sebagai orang Sunda, makan cengek hijau gini tuh ya udah biasa ya. Kita biasanya dengan gorengan bala-bala gehu, jadi aman gitu. Kecuali yang merah itu bener-beneran takut lah, yang cabai merah yang sering dibeli di pasar gitu. Di YouTube itu banyak teman-teman aku yang nonton gitu, yang seumuran ya. Kamu tahu gak, mereka tuh katanya gak nyangka Ridwan sekarang udah sebesar ini. Nah, dulu mereka tahu kalau aku kurus banget. terus sekarang udah besar guys. Pola makan dijaga, ditambah istri jago masak cih. Alhamdulillah kami sudah selesai makan. Coba yang kita pesan apa aja tadi untuk ngerekap orderan yang kita pesan ya. Kita pesan nasi putih 2 porsi. Itu tapi dikasihnya tuh dalam bentuk bakulan gitu. Lalu pesan tempe mendoan 1 porsi, ayam bakar sama ayam goreng pejantan. Terus kita pesan karedok campur sama sambal terasi, minumnya air mineral aja, sama es kelapa muda. Oke. Nah, tadi pas kami order makanan dan minuman, si tetehnya bilang, ini mau sambalnya apa? Ternyata belum termasuk sama sambal guys. Jadi harus pesan sambal. Ada 5 pilihan dan kami memilih sambal terasi. Aku bukan tipe orang yang suka sambal terasi. Jadi aku ngerasa sambal terasi tadi nggak begitu terasi-terasi amat kalau dimakan teh. Jadi ke tangan tuh nggak bau. Kadang kalau sambal terasi yang kadang ada beberapa resto yang nyediain sambal terasi tuh kayak terasinya tuh kayak menyengat gitu, sehingga aku kurang suka. Tadi ekspektasi kamu pas pesan es kelapa muda gimana? Kira ini yang murni atau enggak pakai kelapanya apa bang? Yang bulat gitu. Ternyata pakai yang di gelas, cuma ditambah sama kental manis. Cuman bagi aku tuh kemanisan dikit aja kemanis. Jadi kalau kata orang Sunda mah, tapi kalau kata dia tuh kemanisannya dikit. Kalau aku sih gini agak giung gitu, karena biasa kalau beli es kelapa muda tuh ya kelapa murni terus dikasih kelapanya tanpa campuran dengan susu gitu. Dan tadi ini terlalu banyak sih kental manisnya kalau aku yang ngerasanya. Tapi nggak apa-apa, itu harganya 20.000, ya udah. Harusnya si kelapa murninya itu banyak gitu ketimbang
dikasih susu yang terlalu kental. Sebagai orang yang kurang suka tempe benyek gitu, terus yang garing-garing ting juga kurang suka. Ini tempe mendoan di sini penyajiannya lumayan bagus ya, tampilannya tuh unik gitu. Jadi kotak ya, kayak kotak gitu, terus lumayan crunchy di mulut kayak makanya tadi semangat banget pas sama cengkeh hijau. Kalau kamu suka gak? Tempe mendoannya bukan tipe yang diiris tipis gitu kan, jadi kayak lebih gembul, kayak apa ya, kayak bala-bala. Ini enak sih, pas hangat-hangat masih enak, cuman kayaknya kalau udah agak dingin itu bakal kayak, ya namanya juga mendoan kan, dia emang nggak garing, jadi kalau tebel tambah kayak terasa adonannya gitu. Aku kurang suka kalau kayak gitu, tapi enak sih tadi karena kita makannya panas-panas. Berapa sih harganya tadi? 18.000 gitu, isi 5. Isi 5 dan kami baru makan 2 aja, sisanya dibawa pulang. Kemudian yang berikutnya nanti ini boleh. Aku nggak bisa komentar banyak soal karedok campur ini. Mungkin dari Sela gimana secara campurannya tuh bener gak sih karedok yang di sini tuh? Ya, karedok pada umumnya isinya ada kol, toge, timun, kacang panjang. Ya enak sih pada umumnya sih, karena bagi aku ya enak. Cuman kalau dibandingin sama masakan mama aku ya lebih enakan masakan mama. Jadi Dan yang terakhir adalah ayam goreng dan ayam bakar. Aku pesen ayam goreng pejantan, sama pesen ayam pejantan yang dibakar ya. Secara penggorengannya itu kalau aku ngelihat nggak begitu banyak minyak, terus pesanan yang kita order tuh sesuai gitu, pengen bagian paha atas. Intinya tersedia lah itu. Kadang di beberapa resto tuh ada yang maaf kami nggak tersedia itu, terus bingung mau pilih apa lagi karena kami sukanya emang bagian paha atas gitu ya. Jadi enak gitu, yang enak dalam arti gimana ya, begitu di coel tuh kayak krek gitu kan, kayak terus di dalamnya tuh beneran mateng gitu, bukan yang masih setengah mateng atau gimana ya. ayam bakarnya enak juga, empuk, dan bumbunya manis. Tidak cuma manis ya, ada bumbu, ada rasa lainnya yang itu bikin enak. Seperti biasa secara keseluruhan berapa? Ini aku pribadi dulu ya. Aku nilai 3,7 aja deh. Kamu? 3,7. Berapa ya? Dari keseluruhan 3,5 deh. Kan kita baru pertama kali juga kesini, cuman mungkin karena saking luasnya, jadi area-area belakang di sini tuh kayak masih ada apa ya, kayak udah lama tidak di apa ya, tidak ditempati. Iya. Kayak gitu vibes-nya. Tapi sebenarnya ini enak kan gitu, nyaman suasananya ya. Kalau lebih ini deh, lebih apa ya, lebih diperhatikan kali ya, kayak ada sarang laba-laba ini, jadi suka takut gitu loh. Kan kita milihnya emang lesehan yang agak belakangnya gitu kan, ini luas banget makanya disebut kampung kali ya gitu nih menurut aku. Ya. Ini memang luas banget, jadinya dinamain sebagai Kampung Muara Sunda. Ya seperti yang Sela bilang tadi, sebenarnya dari vibes-nya tuh emang enaken, terus makanannya juga, tapi ada beberapa kekurangan seperti tempatnya nggak begitu dibersihin. Nih, maaf aja ya, ada sarang laba-laba, terus di pojok-pojok ya saungnya, terus di pojok-pojoknya juga masih agak-agak menakutkan, takut ada serangga-serangga. Nah, ini bedanya dengan di Lumbung Padi. Yang di Lumbung Padi itu tanamannya tuh bener-bener diurus gitu kan. Kalau di sini mah pada kering. Padahal nih kalau tanamannya banyak gitu dan nggak sekering ini, lumayan oke. Nanti kita videoin juga ya guys. Itu sih, hanya dikasih rating 3,7. Ini ngasih rating gitu bukan sembarangan, tapi dilihat juga dari suasana, terus tempat makannya, akses jalannya sih tadi oke ya ke sini ya. Paling gitu guys, udah untuk rating. Jadi kita bye bye.
Bye. Tadi aku janji. Setelah makan siang, kami lanjut berburu oleh-oleh dan makanan basah di toko kue Larissa. Kira-kira oleh-oleh ini mau dibawa kemana ya? Tonton vlognya di minggu depan. By the way, toko kue yang satu ini sangat populer. Ia berlokasi di Jalan Pramuka, Ruko IBC, dan telah memiliki cabang di Bandung. Tempat ini terkenal dengan pilihan kue ulang tahun, bolu bakar, brownies, dan aneka roti berkualitas. Sedikit tips dari kami, datang ke toko kue Larissa ini kalau bisa pagi-pagi ya guys, supaya nggak kehabisan makanan basahnya dan biar nggak terlalu banyak pengunjung. Untuk paymentnya bisa cash atau nggak kris.
guys, kalau kalian suka sama vlog kami, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Bye!